Cahaya pedang saat ini ceroboh, seperti awan uap yang naik dan turun, dan akhirnya berubah menjadi dua aura biru es, mengikuti dua jari Su Yang, dan secara bersamaan mengalir ke alis pangeran kelima dan pangeran kedelapan. Tuhan, orang ini masih sangat muda, dia sudah memiliki latar belakang seperti itu. Tidak hanya Kabupaten Tianwu nomor 1, saya tidak berpikir banyak orang di seluruh dinasti Daxia memiliki kekuatan seperti itu. Luar biasa, mampu mengajarkan Dharma melalui warisan pemikiran jiwa untuk yang kuat di alam gua langit menunjukkan bahwa alam Su yang telah melampaui alam surga gua. Tapi saya mengamatinya, selama budidaya alam Ki Refinement Realm, ini. Petik 2, pada saat ini, tidak hanya para menteri dan orang-orang kuat di atas pengadilan yang terkejut, pelayan kecil dengan mata tajam tadi juga sangat gembira. Tidak lama setelah Su Yang menyelesaikan pengajarannya, kedua pangeran itu membuka mata mereka pada saat yang sama dan melakukan pertempuran kendo di aula utama istana musim panas yang besar ini. Keduanya tidak menggunakan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi menggunakan metode yang sama untuk meniru kendo Gao Jue yang diajarkan oleh Su Yang. Sedikit yang dia tahu bahwa Su Yang memberinya niat pedang Guanyun yang dia serap dari gua. Tentu saja, apa yang diwariskan kepada kedua pangeran ini hanyalah bagian yang relatif dangkal dari bagian pengantar, jadi cukup bagi orang biasa untuk belajar selama 100 tahun. Guanyun Jianyi, melihat kelingkaran latihan tingkat tanah suci, juga merupakan teknik kendo tingkat atas, yang cocok untuk seni bela diri seperti dua pangeran yang mahir dalam membunuh di medan perang. Saya melihat bahwa di antara dua pangeran, mereka mampu mengembangkan ketujuh ilmu pedang ini dengan cara yang layak, tetapi intinya tergantung pada pemahaman mereka masing-masing. Gemuruh, di saat yang sama, cahaya ki berbentuk pedang muncul di belakang mereka berdua, siap menggunakan skill pedang yang dalam untuk membuat satu pukulan untuk menentukan pemenangnya. Kakak laki-laki, kamu dan aku memiliki simpati yang sama untuk saudara laki-laki dan perempuan, tapi kali ini, aku tidak berencana untuk menjaga tanganmu untuk kakakku. Hehe, adik kelima ini serius, tapi itu hanya kompetisi, sukses atau gagal, apa sebenarnya? Kedua bersaudara itu juga memberikan kesopanan munafik pada Nima. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, Su Yang mengambil tembakan dan secara pribadi menekan fluktuasi kekuatan roh yang disebarkan oleh pedang tersebut, sehingga aula tidak terpengaruh oleh persaingan kedua orang tersebut. Dampak apapun, tapi saat cahaya pedang bertabrakan, hasilnya sudah jelas. 5 orang tua memiliki keterampilan yang lebih baik, memotong sehelai rambut di kuil pangeran ke-8, hanya 1 inci jauhnya, memotong pedang di leher 8 tua, dan lawannya terbunuh dalam beberapa menit. Di sisi lain, pukulan terakhir Lao Ba hanya di pergelangan tangan Lao Wu, dan bahkan ki pangeran kelima tidak bisa dicabik-cabik. Yang kuat dan yang lemah tidak bisa lebih jelas lagi. Pangeran ke-8 tampak agak kesepian, pedang di tangannya jatuh ke tanah dengan sekejap, dan matanya kosong dan bingung. Selir kekaisaran penuh dengan kesusahan, dan jatuh kembali ke kursi di samping kaisar. Di sisi lain, ratu dan 5 pangeran tata letak penuh dengan ekspresi kemenangan di wajah mereka. Selamat kepada kaisar, permaisuri, kelima pangeran sangat berbakat dan lebih berbakat dalam kendo. Menurutku, dia adalah kandidat terbaik untuk bergabung dengan Tian Lanzong. Tunggu, bagaimana pendekar pedang terbaik di dunia menyembah di bawah garis pinggir? Bukankah itu melanggar langit? Tiba-tiba, suara yang sangat kuat datang dari luar istana, bergema di seluruh istana. Gemuruh, di bawah kekaguman cahaya ki yang kuat, seluruh pintu istana musim panas terbuka lebar, dan 2 tukang reparasi pedang angin peri dan tulang dao yang kuat melangkah ke aula utama selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambil, nafas pedang yang melayang dari bawah kakinya dengan mudah mengguncang para penjaga istana yang melonjak di sekitarnya. Siapa orang yang berani masuk ke istana musim panas agung? Kedua lelaki tua itu mengabaikan para pahlawan bela diri di atas kuil sama sekali, dan berjalan masuk. Tekanan yang kuat membuat lingkungan di sekitar keduanya tampak sangat kosong, dan tidak ada yang bisa mendekat. Dua pangeran, ini waktunya bagimu untuk menunjukkan keahlianmu. Su Yang tidak terkejut, masih duduk di kursinya dan minum teh dengan tenang, sama sekali tidak melihat kedua lelaki tua ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa pemandangan yang begitu tenang juga dilihat oleh pelayan kecil bermata tajam di candi. Pangeran kelima dan pangeran ke-8 bergegas dengan pedang mereka pada saat yang sama, menyapa kedua tetua berpakaian putih itu. Pada awalnya, 2 hal lama ini tidak memperlakukan kedua pangeran sebagai hidangan, bahkan mereka berani untuk membenci Kaisar Daxia,
apalagi ahli warisnya. Tetapi ketika Su Yang mengatakan ini, ketika kedua pangeran menyambut mereka dengan ilmu pedang Guanyun yang baru saja mereka pelajari, kedua lelaki tua itu terkejut dan tidak berani mengabaikan sedikit pun. Zeng, tanda pedang hijau muda lahir dari punggung kedua lelaki tua pada saat bersamaan, dan kedua pangeran itu bertarung dengan sengit di tempat yang sama. Gemuruh, fluktuasi ki pedang yang kuat tersapu, dan lusinan menteri di sekitar dikirim langsung oleh Beng Fei, dan kekuatan itu mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Kaisar Daxia juga merupakan penguasa alam ilahi primordial, dan kelembutan raja terungkap, dan dia perlahan berdiri untuk memblokir dua wanita di kiri dan kanannya, melindungi mereka dari pengaruh sekecil apapun. Namun meski begitu, membiarkan kedua lelaki tua ini bertindak tidak bermoral di depan mereka akan sedikit tidak tahu malu. Janji pedang surga, sementara kedua pangeran itu terkejut, masing-masing terbang kembali, latar belakang mereka masih belum cukup untuk melawan kedua lelaki tua itu. Saat ini, Su Yang mengambil tindakan. Melihat tepukan ringan di telapak tangannya, cangkir teh di atas meja melayang keluar, dan tendangan voli memblokir tubuh kedua pangeran yang telah terbang kembali. Melalui cangkir teh ini, kedua pangeran dibawa dengan aura yang besar, yang dengan sempurna menghilangkan keduanya, semua kekuatan eksternal pada tubuh memungkinkan mereka untuk mendarat dengan mulus. Oh, tanpa diduga, dinasti Daxia memiliki master seperti itu, saya tidak tahu yang mulia. Ketika Su Yang perlahan bangkit, kedua pria tua itu tercengang di tempat. Apa, Ki Refining Realm, mungkinkah ada latar belakang seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Kamu tidak tahu di mana itu sakral. Kedua pria tua itu hampir mengabaikan Xia Huang, yang pertama fokus pada Su Yang. Identitasku tidak penting. Yang penting adalah agak salah bagimu untuk datang ke istana dinasti Xia besar dengan cara ini. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan berkata bahwa mereka tidak dapat melihat kedalaman Su Yang, dan secara alami mereka kehilangan ketajaman yang mereka miliki sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka membungkuk dan memegang tinju mereka ke Xia Huang. Para tetua tanah suci pedang surgawi tidak memiliki angin, dan Wuji telah melihat Kaisar Xia. Kaisar Daxia tampak dingin dan melirik mereka berdua, nama tempat suci itu penuh dengan warisan yang kaya, tetapi saya tidak ingin mengabaikan etiket. Saya tahu bahwa Anda pasti ada di sini karena perang di alam gurun utara. Ini masalah kebesaran, duduklah, itu bisa diselesaikan dengan berbicara, tapi sikapmu benar-benar membuatku tidak bisa bicara. Petik 2. Sikap ketiga tetua membaik dan tersenyum, Kaisar Xia tenang. Saya semua orang luar, saya terbiasa dengan kemalasan. Untuk sementara, saya lupa etiket dunia, tetapi saya berharap Kaisar Xia akan mengurusnya. Tapi barusan, ilmu pedang yang dilakukan oleh kedua pangeran itu sangat halus, aku tidak tahu di mana itu disebarkan. Petik 2. Pangeran ke-8 tidak berbicara dengan tergesa-gesa, dan melirik Old Wu di sebelahnya. Benar saja, orang bijak kelima, dia tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, itu diajarkan oleh ahli misterius dari Outland. Oh saya mengerti, aku berdua ada di sini atas perintah tetua agung untuk meminta penjelasan Kaisar Xia. Jika alam liar utara dihancurkan, di mana dinasti Xia besar akan ditempatkan di tanah suci pedang surgawi. Kaisar berpikir sejenak, dan menteri penting dari 5 pangeran di ruangan yang sama memandang. Saya melihat bahwa pejabat lama memberikan dokumen dan menyerahkannya ke tangan 2 tetua tanah suci pedang surgawi. Kerja sama menang-menang adalah cara yang rajin. 8 kata sederhana membuat situasi belum mereda. Su Yang juga tidak tahu kondisi kerja sama seperti apa yang diberikan kepada tanah suci pedang surgawi dalam dokumen ini, tetapi dari umpan balik dari kedua tetua, dinasti Xia Agung membayar harga yang mahal untuk menyingkirkan Xiong Ruibu. Kita tidak bisa melakukan ini, tapi aku bisa melihat bahwa Kaisar Xia masih sangat tulus bekerja sama dengan tanah suci pedang surgawi. Jika kerjasama itu benar-benar tercapai, kita tidak akan memberikan perlindungan dan perlindungan apapun kepada beruang barbar utara. Tolong, selain itu, saya memiliki permintaan yang kejam. Saya tidak tahu apakah Kaisar Xia dapat menyetujuinya. Petik 2. Oh, tapi itu tidak masalah. Orang tua berbaju putih tersenyum dan memandang pangeran ke-5 dan ke-8. Kedua pangeran itu masih muda, dan mereka memiliki dasar penanaman gua surgawi, dan mereka berbakat dalam ilmu pedang. Jika mereka dapat memilih seorang pangeran untuk memasuki tanah suci pedang surgawi saya untuk berlatih, itu akan menjadi hal yang sangat penting untuk mempromosikan kerjasama antara kedua pihak. Katalis.
Petik 2. Su Yang berharap orang-orang ini memiliki sikap seperti itu, dan hanya tersenyum dan minum teh sendirian. Kaisar Xia secara alami tidak akan keberatan ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung tanah suci pedang surgawi. Selain itu, pada titik seperti itu, selama dia membayar pangeran sebagai alat tawar-menawar, kerja sama akan ditentukan. Umur 5 dan 8, apakah kalian berdua punya pemikiran? Saya ingin mendengar apa yang Anda maksud. Latar belakang dan status tanah suci pedang surgawi tidak perlu dikatakan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Anda merindukannya, Anda tidak akan pernah memilikinya dalam hidup Anda. Ada kesempatan lain seperti ini. Petik 2. Orang tua berpakaian putih itu tersenyum dan mengelus jenggotnya. Saya telah mengembangkan ilmu pedang selama ribuan tahun, dan saya tidak pernah menerima seorang murid. Jika ada di antara Anda yang setuju untuk bergabung dengan tanah suci pedang surgawi tanpa melewati penilaian apapun, saya akan pergi langsung ke sekte dan saling mengajar. Petik 2. Anda tahu, godaan seperti itu untuk menjadi orang biasa, tetapi jangan pernah memikirkannya. Pangeran kelima dan ke-8 juga tahu bahwa untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, 80% dari mereka banyak hubungannya dengan niat pedang yang Su yang diberikan kepada mereka. Hanya dengan cara ini, pangeran yang terpilih menjadi keturunan tanah suci pedang surgawi sama saja dengan menyerahkan kelayakan untuk suksesi tahta. Apakah menjadi kaisar di dunia fana, atau memasuki dunia kultivasi untuk menikmati keberuntungan tertinggi, dua jalan, dua arah yang sama sekali berbeda, untuk sementara waktu menempatkan kedua pangeran ke dalam dilema. Beritahu ayahku, kesempatan ini jarang, tapi bakat kendo kakak laki-laki kelimanya jelas lebih kuat dariku. Menurutku kesempatan untuk mempromosikan dinasti Daxia ini lebih cocok untuk kakak laki-lakiku yang kelima. Pangeran kelima ingin membantah, tetapi dia menemukan bahwa jalannya telah diblokir. Jika Anda tidak mematuhi ayah Anda saat ini dan menolak kesempatan seperti itu, begitu tanah suci pedang surgawi menjadi marah dengan dinasti, dan bahkan merobek kemungkinan kerjasama, maka bencana dinasti Xia besar mendekat, dan Anda akan menjadi seorang pendosa selama berabad-abad, apalagi warisan tahta sekarang. Ayah, anak itu bersedia memasuki tanah suci pedang surgawi bersama dua orang tua. Pangeran kelima akhirnya memilih untuk berkompromi. Permaisuri-permaisuri di istana merasa malu, dan dia tidak diragukan lagi adalah yang paling putus asa. Dia bekerja keras untuk menggantikan 5 pangeran, dan lebih dari 10 tahun pengelolaan sekarang telah dihancurkan oleh campur tangan tanah suci pedang surgawi. Pergi ke tanah suci tentu merupakan kesempatan besar, tetapi juga disertai dengan risiko dan ketidakpastian yang besar. Jika kelima pangeran benar-benar salah di masa depan, Ratu akan sendirian di istana, dan masa depan adalah benar-benar tak terbayangkan. Hahaha, murid yang baik, jangan terburu-buru memberi hormat pada guru. Ketiga tetua meminta tawar-menawar, membuka mulut mereka terlebih dahulu, dan 5 pangeran membungkuk pada upacara tuan, dan dengan demikian secara resmi menjadi anggota tanah suci pedang surgawi. Nah, masalahnya di sini, biarkan saja. Agak mendadak ketika saya datang ke sini, Lao Chu ada di sini untuk meminta maaf kepada Kaisar Xia. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar, dan 2 portal yang rusak di luar gerbang kuil, tertarik oleh aura pedang tirani yang tak tertandingi ini, dapat menjembatani lagi, dan suasana harmoni di kuil dipulihkan. Suara mendesing, ketiganya berubah menjadi pedang cahaya dan melarikan diri. Sebelum pergi, Pangeran kelima meninggalkan Su Yang dengan pikiran, meminta Su Yang untuk melindungi ibu dan ratunya. Su Yang telah memberikan beberapa petunjuk tentang nasib Pangeran kelima. Dia hanya bisa mengatakan bahwa anak ini lahir tanpa nasib kaisar, dan tidak dapat diprediksi untuk pergi ke tanah suci pedang surgawi. Su Yang menghela nafas dan memikirkannya. Kelompok pedang 100 orang, yang awalnya dibawa oleh 2 orang tua ini, juga pergi bersama kedua orang tua tersebut, dan tidak benar-benar menyerang dinasti Xia Agung. Krisis ini juga sudah berakhir. Setelah pelemparan mereka, suasana perjamuan telah lama menghilang. Kaisar Xia memberhentikan semua anggota sipil dan militer pengadilan, hanya menyisakan Su Yang saja. Di istana besar, hanya Xia Huang dan Su Yang yang tersisa saat ini. Itu dia, saya baru sekarang memahami tujuan dari undangan kelima untuk Anda. Jika saya mengharapkannya dengan baik, maksud pedang yang disampaikan oleh Yang Mulia kepada saya 2 kaisar adalah alasan mendasar untuk menenangkan tanah suci pedang surgawi. Su Yang terkekeh dan berdiri, saya tidak seiman seperti yang dibayangkan Yang Mulia.
dan saya tidak berniat untuk berpartisipasi dalam hal ini, tapi saya akan mengikuti arus. Pergi ke aliansi pedang surgawi adalah takdir dari 5 pangeran sendiri, dan tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya. Petik 2. Kaisar menghela nafas pelan, tanah suci pedang surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh dinasti Daxia kita. Sekarang ini adalah akhir yang terbaik, tapi Su yang mengangkat kepalanya, Yang Mulia khawatir. Dengan pilihan pangeran, memang, kaisar kita yang paling menonjol adalah yang ketiga dan kelima dan kedelapan. Yang ketiga dan ketiga memiliki dinas militer yang luar biasa dan kemampuan terkuat. Mereka tidak punya pilihan selain dikritik oleh orang lain, dan ini benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Laoba adalah anak laki-laki saya yang paling saya cintai, dan dia juga memiliki beberapa elemen mencintai rumah dan hitam. Dalam dirinya, saya selalu bisa melihat bayangan diri saya sendiri. Hanya karena temperamennya, mewarisi tujuan besar dinasti masih agak canggung. Sebaliknya, 5 yang lama cukup memuaskan, bukan yang terbaik, tapi yang paling cocok, tapi sekarang. Petik 2. Su yang melihat penderitaan kaisar dan tersenyum dan berkata, Yang Mulia berada di masa jayanya, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di musim panas. Mengapa dia selalu ingin memikirkan hal ini? Sebenarnya, ada beberapa hal, rencananya tidak akan pernah sepadan dengan perubahannya, jadi lebih baik berjalan lancar. Itu secara alami bagus. Petik 2. Kaisar menatap Su yang dalam-dalam. Yah, saya tahu Yang Mulia, orang luar itu, tidak tertarik dengan urusan istana. Singkatnya, selama saya masih memimpin dinasti Xia besar, Tianlanzong akan terus menjadi dupa dan mewarisi keabadian. Su yang memenuhi keinginannya, menundukkan tinjunya ke kaisar, dan meninggalkan aula. Hanya pangeran ke-8, Su yang tidak tahu untuk sementara waktu, tuntutan seperti apa yang akan dibuat anak itu terhadap dirinya sendiri. Tidak lama setelah keluar dari istana, keterampilan tubuh Su yang tiba-tiba bergerak, dan dia jatuh ke hutan lebat 100 mil di luar istana. Ketika dia menunjukkan wujudnya lagi, mata Su yang tajam. Keluarlah, kamu telah menatapku sepanjang malam. Kata-kata Su yang seperti berbicara di udara, tetapi kata-kata itu belum mendarat. Seorang wanita yang sangat tidak mencolok melangkah keluar dari bayang-bayang di belakangnya, dan wajahnya terungkap ketika dia perlahan mengangkat kepalanya. Itu adalah pelayan kecil yang berdiri di belakang kaisar di kuil. Kamu menemukanku lama sekali. Su yang bercanda berkata, awalnya, saya hanya menganggap Anda sebagai gadis penggemar yang tertarik dengan penampilan tampan saya, tetapi kemudian saya menemukan bahwa aura Anda berfluktuasi dengan tenang dan tertutup, dan itu bahkan lebih kuat daripada aura pria kuat di dunia gua. Sen Ning, disimpulkan bahwa Anda tidak sesederhana itu. Selain itu, warisan dari 2 biksu tanah suci sangat mirip dengan milik Anda, dan Anda harus menjadi respons internal yang dikirim oleh tanah suci. Petik 2. Pelayan kecil itu terkekeh, kamu sangat pintar. Pembangkit tenaga misterius yang baru-baru ini menghancurkan sekte pembudidaya di Northern Wilderness adalah kamu, kan? Warisan kendo di tubuhmu adalah hal yang benar-benar kami minati. Niat pedang Guanyun adalah apa yang kami inginkan, sangat tertarik. Rahasia tertinggi yang telah lama hilang dari tanah suci pedang surgawi. Petik 2. Su yang juga sedikit terkejut setelah mendapatkan pengakuan ini. Benar saja, aku tahu bahwa tanah suci pedang surgawimu tidak begitu mudah untuk dilewati, dan mereka sangat ingin mengambil kembali pangeran kelima, juga untuk menggali rahasia Guanyun Jianyi. Iya, niat pedang Guanyun adalah esensi tertinggi yang ditinggalkan oleh pendiri tanah suci pedang surgawi saya. Ini benar-benar bertentangan dengan karakteristik warisan ortodoks dari garis aslinya. Dikatakan bahwa hanya dengan menggabungkan 2 maksud pedang kita dapat mencapai transendensi sejati. Alam, jadi sekarang Anda sudah terjerat dengan tanah suci pedang surgawi. Petik 2. Su yang mendengus, seharusnya tidak seserius yang kau katakan. Yang disebut belenggu semuanya terikat padamu sendirian. Jika aku melenyapkanmu, tanah suci pedang surgawi tidak akan pernah menemukan kepalaku. Oh, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Pelayan kecil itu membuat pedang. Di bawah malam berbintang, pedang panjang ini mengamuk dengan gelombang cahaya, bercampur dengan dominasi dan keganasan orang lain, dan menebas pedang energi raksasa ke Su yang di langit. Ho, penilaian saya benar, tingkat kultivasi Anda seharusnya tidak lebih buruk dari 2 orang tua itu. Su yang tidak mengabaikan, begitu lawan bergerak, Su yang terkesan dengan keterampilan dasar kendo yang dia tunjukkan. Ledakan,
Pedang Qi yang kuat meledak di antara jari-jari, tubuh Su Yang melayang, dan dalam sekejap, bila pedang spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengembun di belakangnya, menekan pelayan kecil itu dengan kekuatan yang luar biasa. Kedua aura pedang bertabrakan di udara, menyemburkan gelombang gas yang tak tertandingi, menyapu hutan lebat di sekitarnya selama radius kilometer. Suara mendesing, Su Yang tiba-tiba meningkatkan kecepatan tubuhnya hingga batasnya, dan muncul di belakang pelayan kecil itu seperti hantu. Apa? Pihak lain berbalik secara naluriah, tetapi hanya melihat senyum tenang Su Yang dalam jarak dekat. Saya tidak suka orang lain meninggalkan penyamaran di depan saya. Seperti yang dia katakan, Su Yang menunjukkan, dan kekuatan pemurnian yang kuat langsung memudar dari sampul pelayan kecil itu. Penampilan Ling Yao yang hanya dimiliki oleh Jian Qi terungkap di depan Su Yang. Di bawah malam berbintang, wajah wanita ini seperti bulan yang cerah, menghilangkan semua kabut di sekitarnya, membuat mata naluriah Su Yang cerah. Pedang idiot dari Tanah Suci Pedang Surgawi, murid dari Great Elder Sun Men, juga merupakan reparasi pedang wanita terkuat dari generasi muda di Tanah Suci. Aku tidak menyangka bahwa kali ini mereka akan mengirimmu untuk melakukan ini, respons internal. Ini harus menjadi rencana tersembunyi jangka panjang. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Jika ikan mati dan jaringnya pecah, itu tidak akan ada gunanya bagimu dan Tian Lanzong. Su Yang mendengus, Anda benar tentang ini, tetapi karena saya bertemu, maka mulai sekarang, saya ingin Anda menunjukkan nilai di depan saya terlebih dahulu. Dengan mengatakan itu, Su Yang menunjuk ke alis Ling Yao. Ling Yao secara naluriah ingin melawan, tetapi dia segera menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik dari alam primordial divine miliknya yang bermartabat tidak memiliki ruang untuk perlawanan di depan orang-orang di alam pemurnian Qi kecil ini. Berdiri di depan orang ini, akan ada semacam pemaksaan seperti gunung, memenjarakan tubuhnya. Jangan berjuang, aku tidak akan menyakitimu, tapi kamu harus sedikit patuh. Segera, ada titik terang di alis Ling Yao, yang membuat wajahnya yang dingin dan cantik semakin menarik. Ini adalah segel dari segel jiwa yang tidur, yang tidak akan membahayakan tubuhmu, tapi jika kamu tidak jujur dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanku, konsekuensinya akan menjadi malapetaka. Ling Yao mencibir, apakah menurutmu segel kutukan belaka dapat mengancamku untuk melakukan sesuatu untukmu? Kamu terlalu meremehkan keturunan Tanah Suci Pedang Surgawi. Su Yang sepertinya sudah menebak bahwa dia akan mengatakan ini sejak lama. Jangan khawatir, aku akan punya cara untuk membuatmu berkompromi. Begitu suara itu turun, Su Yang memanggil kapal rohnya dan memaksa Ling Yao ke tawanan. Sepanjang jalan langsung ke lembah yang dalam di bawah air terjun. Ling Yao jelas terkejut dengan tempat misterius ini. Sulit membayangkan, ada tempat rahasia seperti itu di Daki. Anda dapat menemukannya di sini. Tidak lama setelah memasuki gua, Ling Yao merasakan pesona pedang yang unik di sini. Sejujurnya, Jianyun Jianyiku ditemukan dan diwarisi di sini. Apa? Kalau begitu, tempat ini pasti harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur Tanah Suci Pedang Surgawi saya. Saya tidak ingin membuat Anda lebih murah. Su Yang terkekeh, saya dapat melihat bahwa Anda sangat menyukai kendo. Jika Anda dapat melakukan sesuatu untuk saya dengan patuh, saya bahkan dapat mempertimbangkan untuk mengajari Anda Guanyun Kendo secara keseluruhan. Ling Yao melirik Su Yang dengan waspada, dan tidak bisa tidak melihat orang ini dari atas ke bawah. Kamu, tidakkah kamu berpikir ada yang salah tentang aku, kan? Engah, Su Yang tertawa terbahak-bahak, jika saya benar-benar memiliki rencana ini, apakah Anda pikir saya akan sering berbicara dengan Anda? Benar-benar idiot pedang, selain obsesi dengan pedang, kecerdasan emosional Anda benar-benar mengkhawatirkan. Su Yang menggelengkan kepalanya, dan kemudian melambai di depannya, kekuatan tersembunyi dari segel muncul lagi. Ini adalah hati biru laut dalam. Kamu, Su Yang melirik Ling Yao dengan sedikit terkejut, apakah kamu tahu hal ini juga? Secara naluriah memberitahu Su Yang bahwa Ling Yao memiliki rahasia lain di tubuhnya, yang membuat Su Yang secara naluriah memikirkan kata-kata yang dikatakan Ling Jun pada dirinya sendiri sebelum kematian. Mungkinkah gadis ini juga terkait dengan rahasia 3000 Dahusu? Su Yang baru saja memiliki ide seperti itu secara naluriah, dan tidak melangkah terlalu jauh. Semua energinya sekarang untuk membangkitkan Bai Lian Sui, dan Su Yang tidak peduli tentang hal-hal lain. Sekarang Anda telah ditangkap oleh saya, dan Anda tidak dapat pergi jika Anda mau,
saya hanya akan menjelaskan tugas-tugas yang perlu Anda selesaikan. Su Yang berkata, menggunakan tangannya untuk memandu kekuatan spiritual yang kuat untuk menguraikan formasi segel lengkap di dalam gua. Saya perlu meminjam sebagian dari sumber kehidupan Anda untuk membasuh tubuh fisik baru bagi murid saya, yang mirip dengan sarana aktivasi, jika tidak jiwa dan tubuh fisiknya tidak dapat ditandingi, dan kemungkinan kultivasi akan hilang. Ling Yao mengerutkan kening, kamu ingin menggunakan hidupku untuk menghidupkan kembali kehidupan muridmu. Tidakkah menurutmu ini kejam bagiku? Mengapa kamu tidak membunuhku dengan satu pedang, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Su Yang menghela nafas tanpa daya, kamu memiliki kualifikasi yang sangat baik. Sulit bagi seluruh daki untuk menemukan saudara perempuan kedua dengan kualifikasi seperti kamu. Saya tahu bahwa permintaan seperti itu agak berlebihan, tetapi tidak mungkin. Saya tidak akan ragu-ragu untuk membangkitkannya. Bayar berapapun harganya. Adapun cara menebusnya untukmu, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Petik 2. Ling Yao mengetahui identitas narapidana, dan juga memahami bahwa Su Yang memutuskan di depannya, tidak ada gunanya mengandalkan perlawanannya sendiri. Sumber kehidupan adalah memberi atau tidak memberi. Su Yang, dengarkan aku, hari ini aku meminjamkanmu hidupku, dan kamu berhutang nyawa padaku. Kecuali jika kamu membunuhku, jika tidak, bantuan ini, bahkan jika itu pergi ke surga dan bumi di masa depan, aku akan memintanya lebih cepat atau nanti. Ayo, petik 2. Su Yang terkekeh, sepatah kata adalah kesepakatan. Kekuatan formasi dengan cepat diaktifkan, dan kekuatan penyegelan yang kuat sepenuhnya memenuhi ruang di dalam gua. Pada saat yang sama, Su Yang juga mulai membentuk kembali tubuh Bai Lian Sui di langit. Teratai salju yang disegel oleh Xuan Bing dengan hati-hati dipegang di telapak tangan Su Yang. Mata cerah menatap bunga teratai, dan melalui mata Su Yang, Ling Yao, yang duduk di sisi lain dari barisan, melihat fragmen ingatan dari pikiran Su Yang yang telah tertidur selama ribuan tahun. Berbagai pengalaman mereka berdua puluhan ribu tahun yang lalu, serta jenis pendampingan dan magang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bahkan kasih sayang yang mendalam di atas jenis emosi ini, juga dirasakan oleh Ling Yao. Untuk beberapa alasan, Ling Yao tiba-tiba iri pada wanita yang telah tidur selama ribuan tahun dari lubuk hatinya. Da Xiao Ling Yao dikirim ke tanah suci pedang surgawi. Entry itu adalah gadis surgawi yang bangga, murid pribadi dari Tetua Agung, dan dia akan selalu menjadi eksistensi paling istimewa di antara para guru, melampaui rekan-rekannya. Namun karena itu, Ling Yao hanya melakukan satu hal selama 100 tahun, yaitu mempraktikkan dan memenuhi perintah yang diberikan oleh guru. Dia tidak pernah menunjukkan kepribadiannya yang mandiri, dan dia memiliki cinta untuk patriark semacam ini, tanpa pengalaman apapun. Sekarang, melihat berbagai fragmen memori yang diproyeksikan pada permukaan bunga teratai di murid Su Yang, Ling Yao sangat tersentuh. Es di dalam hatinya tampaknya perlahan-lahan mencair dalam cinta Su Yang. Bahkan jika cinta panas ini bukan miliknya, sebagai peserta dan satu-satunya penonton, Ling Yao juga merasakan suhu yang membingungkan. Berderak. Segera, kekuatan spiritual Su Yang yang kuat mendorong semua jejak dan fragmen ingatan ini ke dalam bunga teratai ini, dan setelah itu, sumber kekuatan spiritual yang besar mengalir ke bunga teratai ini seperti lautan. Ling Yao menyadari bahwa Su Yang akan menggunakan lotus ini sebagai tubuh fisik Bai Lian Sui setelah kebangkitannya. Dengan lotus suci sebagai tubuhnya, kekuatannya sendiri telah melebihi tubuh daging dan darah normal, dan tidak akan ada lagi kehidupan, batas antara dan kematian. Metode kebangkitan seperti itu hanyalah sebuah gerakan yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Tapi kali ini, Su Yang akan melawan langit untuk kekasihnya. Setelah kekuatan spiritual yang tak ada habisnya disuntikkan, Su Yang langsung menggigit jarinya dan menanamkan teratai sakral kelahiran ini dengan darah kelahirannya sendiri, sehingga tubuh bunga yang tertutup debu memiliki tanda-tanda reproduksi diri. Dengan cara ini, teratai suci ini dapat menyelesaikan fungsi peredaran darah seperti tubuh manusia dan benar-benar berperan sebagai pengganti daging yang hidup. Sejumlah besar ki dan esensi darah bercampur di dalamnya, Ling Yao hampir tampak tercengang ke samping. Dia mengerti apa artinya Su Yang memberikan hal-hal ini, dia hampir menyerahkan separuh hidupnya ke dalam lotus ini. Hei, kamu tidak takut aku akan mendatangimu dengan ikan mati dan memecahkan jala dan merusak teratai suci ini? Ling Yao duduk di formasi dan tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun,
Gadis itu tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Su Yang sebelum saatnya dia memainkan peran. Ini tidak akan ada gunanya bagimu. Selain itu, aku dapat melihat bahwa meskipun kamu adalah anggota Tanah Suci Pedang Surgawi, kamu adalah seorang gadis dengan sifat lugu, dan tidak sama dengan orang-orang tua itu. Lebih penting lagi, sekali Anda adalah bagian dari sumber kehidupan yang juga terintegrasi ke dalam teratai suci ini, yang artinya di masa depan, kehidupan Anda dan Bai Lian Sui akan saling terkait. Jika sesuatu terjadi padanya, Anda tidak akan bertahan. Petik 2. Ling Yao terkejut, jadi, jika Anda membuat saya kesal suatu hari nanti, selama nenek saya menamparkan saya sampai mati, murid Anda akan mati bersama saya. Su Yang mendengus, kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu bunuh diri, dia tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, karena tubuhnya adalah teratai suci ini. Selama terkena kekuatan dunia, itu hampir abadi. Petik 2. Ling Yao. Segera, teratai suci mulai mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Dalam adegan ini, bahkan gadis kecil di sekitar Ling Yao benar-benar tercengang. Ya Tuhan, apakah ada teratai yang begitu sempurna di dunia ini? Vitalitasnya telah diaktifkan sepenuhnya, dan aku bahkan dapat mendengar suara jiwanya yang berdetak. Sekarang ia adalah tubuh yang hidup mandiri. Aku dapat merasakan engkau suka, duka, dan emosi. Petik 2. Ling Yao sudah sedikit kagum dengan metode anti langit Su Yang. Lagi pula, setelah hidup begitu lama, Ling Yao, sebagai seorang kultivator yang kuat, tahu betul betapa luar biasa mencapai pencapaian seperti itu. Jika ini menyebar, aku khawatir kamu akan menjadi bakat yang diacak oleh kekuatan besar di seluruh benua. Su Yang menatapnya pucat, berhenti bicara omong kosong, bersiaplah. Aku akan segera mengambil nyawamu. Ling Yao merentangkan tangannya dengan wajah pasrah pada takdirnya. Segera, Su Yang menunjukkan, fluktuasi kekuatan roh yang mendominasi langsung menembus vitalitas perlindungan tubuh Ling Yao, mengambil darah asli dari hatinya, mengubahnya menjadi garis darah tipis seperti gossamer, mengalir ke bunga ini sedikit demi sedikit. Di antara teratai suci. Namun, pada saat ini, adegan yang tidak terduga Su Yang bahkan lebih terjadi. Hati biru laut dalam yang selalu melayang di atas kepalanya, setelah Holy Lotus menelan darah Ling Yao, gelombang resonansi yang sangat kuat muncul. Lian Sui, apakah itu kamu? Tunggu aku, kamu akan segera dibangkitkan. Su Yang berpikir seperti ini. Setelah mengumpulkan sumber kehidupan yang cukup, Ling Yao berhenti bergerak. Ling Yao juga menjadi sangat lemah karena hilangnya sejumlah besar sumber kehidupan. Bahkan alam Yuanshen menunjukkan tanda-tanda melonggarkan kerajaannya. Sekarang jika dia adalah untuk memberinya satu telapak tangan, diperkirakan gadis ini akan ditampar sampai mati, hampir tidak ada kekuatan tempur yang dapat dinaikkan. Gemuruh, fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat mulai meletus, dan vitalitas yang agung mengalir di sekitar setiap kelopak bunga teratai. Pada saat ini, Su Yang mencairkan air dari 10.000 tahun es yang dalam dan roh yang muncul ke dalam teratai suci. Menggunakan es yang dalam dan mata air roh sebagai sumbernya, Su Yang mulai membentuk tubuh baru Bai Lian Sui yang hampir sempurna. Metode menantang tulang dan daging manusia yang hampir hidup dan mati ini menunjukkan satu demi satu, dan bentuk fisik sempurna Bai Lian Sui dengan cepat terbentuk. Si cantik berambut panjang seperti air terjun, matanya sedikit terpejam, dan setiap sudut serta lekuk tubuh barunya itu sempurna. Setelah tubuh fisik dibentuk, langkah terakhir ini adalah kebangkitan jiwa, yang juga merupakan penghubung terpenting. Setelah kesalahan sekecil apapun terjadi, semua upaya Su Yang sebelumnya akan sia-sia. Lebih penting lagi, hanya ada satu kesempatan seperti ini, jika prosesnya terganggu, Bai Lian Sui pasti akan membubarkan jiwanya, bahkan jika Dewa Sejati turun, tidak ada cara untuk membangkitkannya. Dengar, langkah selanjutnya adalah prioritas utama. Apapun yang terjadi, jangan biarkan orang mendekati segel. Bahkan jika langit terkoyak, kamu harus menahannya. Su Yang melirik Ling Yao di tanah. Sepertinya dia telah meramalkan apa yang akan terjadi, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa keluar dari segel. Dia hanya menembakkan kekuatan spiritual ke tubuh Ling Yao dan melemparkan hangat dan giok yang indah padanya pada saat yang sama. Ini adalah harta paling alami yang dibawa Su Yang bersamanya di retret ribuan tahun yang lalu, dan memiliki efek pengasuhan yang kuat. Benar saja, Ling Yao segera duduk kembali untuk bermeditasi dan mengatur nafasnya dengan bantuan batu giok yang berharga ini dan vitalitas yang hangat dan lembab di tubuhnya, dan segera memasuki kondisi konsentrasi,
bertindak sebagai pelindung bagi Suyang. Lian Sui, bisakah kamu mendengar suaraku? Sekarang, aku ingin kamu beresonansi dengan indera spiritualku. Sebanyak mungkin, mari bekerja sama untuk menyuntikkan jiwamu ke dalam teratai suci, dan kamu akan segera bangun. Suara hati-hati Su yang kembali menyentuh hati Ling Yao. Entah kenapa, ketika mendengar fluktuasi detak jantung dari teratai suci di tubuhnya, dia juga memiliki naluri, menantikan kebangkitan Bai Lian Sui. Gemuruh. Dalam sekejap, pemaksaan spiritual yang sangat kuat berkecamuk, Su yang membungkus hati biru laut dalam dengan kekuatan spiritual tertinggi, dan dengan paksa membuka segel harta roh yang mengelilingi artefak ini, dan hati biru cerah memancarkan biru-biru. Cahaya terang, sampai titik terang seperti bintang di tengah muncul di permukaan ombak, melayang di sekitar pikiran Suyang. Pada awalnya, cahaya yang menyilaukan ini sangat menolak teratai suci bagaimanapun, jiwa Bai Lian Sui bukan milik teratai suci. Keduanya perlu disempurnakan untuk mencapai penerimaan dan integrasi 100%. Selama periode ini, Su yang memusatkan hampir semua energinya pada satu titik dengan sempurna, dan mencoba yang terbaik untuk merawat sumber jiwa ini tanpa membiarkannya mengganggu sedikitpun. Bagaimanapun, titik cahaya ini adalah tanda terakhir jiwa Bai Lian Sui. Gemuruh. Pada saat ini, gelombang suara yang sangat tiba-tiba muncul, dan gelombang energi pedang yang tak tertandingi mengamuk di atas air terjun di luar. Tidak baik, orang-orang dari Tanah Suci Pedang Surgawi datang ke sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Yao tiba-tiba membuka pupilnya, tidak percaya apa yang ada di depannya. Belum lagi gadis ini telah menjadi anggota Kam Suyang, dia hanya berharap gadis yang terhubung dengan darahnya bisa berhasil dibangkitkan. Pada saat ini, orang-orang dari Tanah Suci mereka sendiri menemukannya, dan begitu mereka menemukan gua itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Aku akan keluar dan melihat-lihat untuk mengalihkan perhatian mereka. Tidak, tetap di sini saja, jika mereka berani masuk, saya punya cara sendiri untuk menekannya. Su yang benar-benar percaya pada Ling Yao, tetapi jika Ling Yao keluar saat ini, dia mungkin tidak dapat memimpin orang-orang ini pergi. Aku percaya padamu, tapi kamu tidak heran, mengapa orang-orang ini bisa mengunci posisimu begitu cepat. Kamu adalah pemimpin generasi muda Tanah Suci Pedang Surgawi, penguasa sejati jiwa, orang-orang di luar ini lebih baik darimu. Ini jauh lebih buruk. Petik 2. Ling Yao jelas tersentuh oleh kata-kata Suyang, maksudmu. Ya, di antara gurumu, orang-orang tua berpangkat tinggi yang kamu kagumi dan kagumi tidak pernah benar-benar mempercayaimu dari awal sampai akhir. Aku tidak tahu masa lalumu, tapi aku selalu merasa kamu tidak memiliki latar belakang sama sekali. Sepertinya begitu sederhana di permukaan, bahkan di sekte Anda, ada rahasia penting tentang Anda yang tersembunyi. Petik 2. Wawasan dan intuisi Su yang selalu sangat tepat. Di sisi lain, ia menghancurkan lusinan warisan sekte di hutan belantara utara dalam waktu 7 hari, dan memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan utama dari alam gurun utara. Tanah Suci Pedang Surgawi adalah pendukung sejati dari alam gurun utara. Su yang juga memiliki banyak informasi. Di antara mereka, Su yang tahu betul tentang masa lalu Xiu Ling Yao, perempuan terkuat dari generasi muda. Naik gunung pada usia 7 tahun, dia langsung ditunjuk sebagai murid tertutup ketika dia pertama kali memulainya, dan terlebih lagi karena alasan yang tidak diketahui, dia dikejutkan oleh 10 pedang surgawi yang telah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Bagaimana pengalaman seperti itu bisa dimiliki oleh gadis biasa tanpa latar belakang? Selain itu, ketika Su yang meminjam darah gadis ini, fluktuasi aneh yang kuat di hati Deep Ocean Blue telah mengkonfirmasi dugaan Su yang dalam hal ini. Pada saat itu, sumber jiwa Bai Lian Sui belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam teratai suci, meskipun ia melakukan yang terbaik, tetapi proses ini tidak dapat dikompensasikan dengan kekuatan Su Yang. Su Yang tidak bisa bertaruh di babak ini. Sedikit kecerobohan, Bai Lian Sui akan ketakutan. Lihat, ada gua di sini. Suara di luar air terjun dengan cepat mendekat, Ling Yao mengerutkan kening, dan dengan cepat mengarahkan pedang putih perak di depannya. Ketika garis yang sudah dikenal itu muncul, Ling Yao terkejut. Ini sebenarnya kamu. Ahahaha, kakak, apa yang kamu lakukan? Aku tinggal sendiri di kamar yang sama ya Tuhan. Orang itu pasti orang kuat misterius yang mendukung dinasti Daxia seperti yang dikatakan kedua pamannya. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang. Ling Yao menahan kelelahan karena kehilangan darah dan dengan paksa bangkit dan memblokir lingkaran penyegelan Su Yang.
Jika Anda masih mengenali saya sebagai kakak perempuan, jangan datang, kalau tidak saya akan diterima. Beberapa orang di depan mereka semua adalah pemimpin dari generasi muda di Tanah Suci Pedang Surgawi. Tentu saja, tingkat perhatian mereka di pintu tidak ada bandingannya dengan Ling Yao, dan mereka biasanya kewalahan oleh kakak perempuan senior ini. Tapi sekarang, ketika mereka tiba-tiba mengalami keributan seperti itu, sifat masalah itu layak untuk direnungkan. Kakak senior, jika Anda tidak memberi kami penjelasan, jangan salahkan kami karena menyinggung. Membuka mulut, orang ini adalah murid pertama dari 7 tetua Tanah Suci Pedang Surgawi, peringkat ketiga di antara generasi baru Tanah Suci. Ditekan oleh Ling Yao sepanjang tahun sangat tidak nyaman di hatinya. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyingkirkan roh tersebut. Yao, kesempatan unggul secara alami akan jatuh di kepalanya.